Saudara, kemarin sore Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur meletus. Mitigasi bencana alam adalah usaha untuk mengurangi resiko Erupsi gunung api atau letusan gunung berapi merupakan peristiwa yang terjadi akibat magma baik secara positif ataupun secara negatif. Warga awan panas terlihat sekitar pukul 3 sore dari atas gunung. Sebelum mengeluarkan awan panas, warga menyebut Gunung Semeru Mitigasi ketika terjadinya erupsi gunung berapi. Masyarakat yang tinggal di sekitar daerah gunung berapi harap untuk mewaspadai aktivitas gunung tersebut. Untuk menghindari Awan panas berpotensi untuk menimbulkan luka bakar. Demikian pula dengan debu vulkanik dapat mencemari lingkungan, serta memicu terjadinya infeksi saluran. Pemberian bantuan kemanusiaan, yaitu berupa makanan, air bersih, dan juga tempat tinggal. Bantuan ini kasus yaitu di Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Lumajang di Jawa Timur. cukup lambat sehingga penanganan juga dari pemerintah daerah setempat. Yang kedua, jangan panik karena kurikulum sekolah perlu memasukkan pendidikan kebencanaan untuk membangun kesadaran sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Dimo, Ya. saya Faris Akmal, saya Prof. Abdestian, dan pada video kali ini kami akan memberikan penjelasan mengenai mitigasi erupsi Gunung Merapi. Selamat menyaksikan. Definisi mitigasi bencana alam adalah usaha untuk mengurangi resiko ataupun dampak bencana yang ditimbulkan oleh manusia maupun alam. Tujuannya agar kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Contoh mitigasi bencana alam itu membangun fasilitas yang tahan bencana dan meningkatkan kesiapan masyarakat. Mitigasi bencana memang tidak bisa mencegah bencana, tapi bisa mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan olehnya. Menurut para ahli, mitigasi adalah usaha untuk mengurangi resiko ataupun dampak. Nah, menurut Carter, mitigasi bencana adalah usaha untuk mengurangi resiko ataupun dampak bencana yang baik yang maupun ditimbulkan oleh manusia maupun alam. Dan menurut Dave Gregory, mitigasi adalah semua usaha untuk mengurangi resiko ataupun dampak yang ditimbulkan oleh masyarakat, termasuk kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan kesiapan fisik agar bisa cepat tanggap saat bencana terjadi. Erupsi gunung api atau letusan gunung berapi merupakan peristiwa yang terjadi akibat magma di dalam perut bumi yang keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Peristiwa ini berhubungan dengan naiknya magma putih dari dalam perut bumi. Aktivitas magma yang mempunyai suhu yang sangat tinggi di dalam perut bumi berusaha keluar sehingga dapat terjadi retakan-retakan dan pergeseran lempeng kulit bumi. Magma yang keluar dari perut gunung Merapi adalah gunung yang sedang meletus atau vulkanisme. Dari satu kejadian, pasti ada dampak yang dihasilkan dari kejadian tersebut, baik secara positif ataupun secara negatif. Mari kita mulai dengan dampak positif atau manfaat dari erupsi Gunung Merapi. Yang kami temukan, ada 6 manfaat erupsi Gunung Merapi. Yang pertama ialah menyuburkan tanah. Abu vulkanik yang dihasilkan atau yang muncul dari erupsi Gunung Merapi, itu nanti setelah beberapa hari akan diserap oleh tanah yang kemudian menyuburkan tanah, karena abu vulkanik memiliki beberapa zat atau mineral yang berharga. Manfaat kedua ialah sebagai mineral berharga. Selain lahar, lava, atau abu vulkanik, erupsi Gunung Merapi juga memuntahkan beberapa mineral berharga seperti sulfur, emas, atau bahkan logam-logam lainnya yang kemudian bisa digunakan oleh manusia untuk keperluan kesehariannya. Ketiga ialah penambahan pemahaman ilmiah. Bagi ilmuwan atau pakar-pakar bencana alam, kejadian erupsi Gunung Merapi itu bisa dijadikan sebuah kajian untuk pemahaman yang lebih lanjut. Yang keempat ialah bahan bangunan. Kerikil, pasir, juga bebatuan yang dihasilkan oleh erupsi Gunung Merapi dapat digunakan manusia sebagai bahan bangunan, seperti untuk membuat jalan, rumah, ataupun bangunan yang lain. Yang kelima ialah sumber air baru, di mana ketika terjadi erupsi itu akan bisa jadi sumber air baru dan akan meningkatkan kualitas air di daerah sekitarnya. Yang keenam ialah energi alternatif baru. Aktivitas vulkanik yang dihasilkan oleh erupsi Gunung Merapi itu akan menghasilkan energi panas bumi yang bisa digunakan manusia untuk dijadikan sebagai pembangkit listrik ataupun untuk keperluan lainnya. Lanjut, setelah dampak positif, kita akan masuk ke dampak negatif. Yang kami temukan ada 5. Yang pertama ialah manusia dan hewan meninggal.
Tentu saja ketika terjadi erupsi Gunung Merapi, maka akan terjadi kekacauan yang dimana akan menelan korban, baik korban luka ataupun korban jiwa. Dampak negatif kedua ialah pencemaran udara. Abu atau gas vulkanik yang dihasilkan dari erupsi Gunung Merapi itu dapat mencemari udara di daerahnya, yang menghasilkan kualitas di udara di daerah tersebut menurun. Selain itu, abu vulkanik juga bisa menutupi beberapa properti seperti bangunan ataupun kendaraan yang ada di suatu daerah. Dampak yang ketiga ialah aktivitas manusia yang terhambat. Kekacauan yang dihasilkan dari erupsi Gunung Merapi dapat menghambat aktivitas manusia sehari-hari. Dampak keempat ialah kerusakan lingkungan. Dari erupsi Gunung Merapi itu bisa saja merambat ke beberapa bencana lain seperti gempa bumi, banjir ataupun beberapa hal lainnya yang mengakibatkan kerusakan bagi lingkungan di sekitar erupsi Gunung Merapi. Yang kelima atau dampak negatif terakhir ialah potensi terjadinya tsunami. Jika erupsi Gunung Merapi terjadi di darat, maka yang akan terjadi itu hanyalah erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, banjir, atau bahkan kebakaran hutan. Tetapi jika terjadi di tengah laut ataupun di dalam laut, di dasar laut, maka erupsi Gunung Merapi bisa saja mengakibatkan sebuah tsunami yang akan menghancurkan daerah-daerah pesisir laut. Kemudian ada mitigasi ketika terjadinya erupsi Gunung Merapi. Masyarakat yang tinggal di sekitaran daerah Gunung Merapi harap untuk mewaspadai aktivitas gunung tersebut. Untuk menghindari resiko terbesar dari erupsi Gunung Merapi, masyarakat bisa mengikuti beberapa prosedur sebagai berikut. Yang pertama ialah ketika sebelum terjadi erupsi Gunung Merapi, yaitu ialah mendengarkan arahan dari PVMBG mengenai aktivitas gunung tersebut. Yang kedua ialah menyiapkan masker dan juga kacamata pelindung untuk menghindari wajah dari paparan abu vulkanik. Yang ketiga, masyarakat bisa menghafal atau mengetahui jalur evakuasi ataupun posko yang disiapkan oleh pihak berwenang. Yang keempat ialah menyiapkan skenario terburuk apabila bencana yang terjadi melebihi prediksi dari ahli. Dan yang kelima ialah menyiapkan kebutuhan logistik seperti makanan, minuman, selimut, dan lainnya. Kemudian ketika terjadinya erupsi Gunung Merapi, mitigasi yang bisa dilakukan ialah pastinya menghindari wilayah yang berbahaya, menghindari daerah lembah ataupun sungai, lalu menghindari daerah terbuka. Kemudian menyiapkan masker, topi ataupun penutup muka, lalu menghindari paparan abu vulkanik, dan yang terakhir ialah menggunakan pakaian tertutup seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, masker, dan sebagainya. Yang terakhir ialah mitigasi setelah terjadinya erupsi Gunung Merapi. Yang pertama ialah menghindari diri dari terpapar abu vulkanik. Yang kedua ialah menghindari menggunakan mobil ketika berpergian karena khawatir abu vulkanik masuk ke dalam mesin dan merusak mesin. Yang ketiga ialah membersihkan atap dari abu vulkanik karena khawatir jika tertimbun akan merusak bangunan atau atap. Dan yang keempat atau terakhir ialah mewaspadai aliran sungai karena takut akan terjadinya banjir lahar dingin ketika hujan. Selanjutnya itu ada solusi untuk mengurangi dampak dari bencana erupsi Gunung Merapi. Yang pertama ada pemberian bantuan kemanusiaan, yaitu berupa makanan, air bersih, dan juga tempat tinggal. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat maupun juga korban yang telah mengalami bencana erupsi Gunung Merapi. Yang kedua ada pemberian layanan medis. Pelayanan medis ini diberikan kepada korban yang telah mengalami luka ringan, luka bakar, ataupun masalah pernafasan akibat abu vulkanik setelah erupsi Gunung Merapi terjadi. Yang ketiga, ada rehabilitas ekonomi. Rehabilitas ekonomi diberikan kepada masyarakat sekitar dan juga korban yang telah kehilangan mata pencariannya. Paling banyak hal ini ditemukan pada sektor pencarian pertanian dan juga sektor-sektor mata pencarian yang kecil. Yang keempat dan terakhir itu ada pengungsian dan relokasi. Pengungsian dan relokasi diberikan kepada masyarakat maupun juga korban yang rumah atau tempat tinggalnya itu sudah rusak akibat bencana erupsi Gunung Merapi. Bantuan ini diberikan dengan berupa tempat tinggal sementara yang aman dan juga layak untuk dihuni. Oke teman-teman, selanjutnya ada contoh kasus dari erupsi Gunung Merapi yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Nah teman-teman, kita mengambil contoh kasus yaitu di Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Lumajang di Jawa Timur. Nah, erupsi ini terjadi pada tanggal 4 Desember tahun 2021. Nah, erupsi ini diakibatkan adanya akumulasi dari aktivitas vulkanisme dan adanya longsoran kubah lava di puncak gunung, teman-teman. Nah, jadi yang memicu adanya awan panas dan letusan ini mengakibatkan atau mengeluarkan abu vulkanik yang membentang lebih dari 4.000 meter atau 4 km dari wilayah tersebut. Teman-teman, selanjutnya ada dampak dari erupsi Gunung Semeru ini. Yang pertama adalah korban jiwa, yaitu orang meninggal hingga orang yang luka berat hingga luka ringan. Selanjutnya ada infrastruktur dan rumah yang rusak berat.
Nah, selanjutnya juga adanya terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, contohnya di bidang pertanian hingga transportasi. Nah, selanjutnya ada mitigasi yang dilakukan. Mitigasi yang dilakukan yaitu yang pertama adanya evakuasi warga, yang kedua penyebaran masker untuk menghindari pergangguan pernapasan, yang ketiga ada edukasi oleh masyarakat sekitar, dan yang keempat adanya pengawasan serta pengecekan berkala oleh PVMBG, yaitu Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi. Jadi di sini saya akan menyebutkan beberapa saran yang saya ketahui. Yang pertama, pemerintah harus meningkatkan investasi dalam teknologi pemantauan dan sistem peringatan dini yang akurat dan cepat. Dua, kurikulum sekolah perlu memasukkan pendidikan kebencanaan untuk membangun kesadaran sejak dini. Tiga, masyarakat perlu diberdayakan melalui pelatihan, contohnya seperti evaluasi, simulasi tanggap bencana, dan pemahaman zona rawan. Empat, lembaga seperti BNPB dan PVMBG perlu memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal. 5. Dibutuhkan kebijakan tegas untuk membatasi pembangunan di wilayah rawan erupsi dan memastikan zona aman secara tepat. Edukasi untuk bencana erupsi gunung berapi adalah yang pertama, mengikuti instruksi dari pemerintah daerah setempat. Yang kedua, jangan panik karena panik hanya membawa kita dalam masalah baru. 3. Hindari daerah gunung berapi ke tempat yang lebih rendah dan jauhilah lembah-lembah. 4. Evakuasi ke tempat yang melawan arah angin. 5. Kenakan pakaian yang lengkap dan tertutup, contohnya seperti baju, jaket, celana panjang, topi, helm untuk keselamatan kita. 6. Jika ada bunyi siren, itu tanda peringatan. Lalu kita langsung bergegas untuk menuju titik kumpul. Oke teman-teman, selanjutnya ada kesimpulan yang kami telah rangkum, yaitu Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api Pasifik memiliki banyak gunung berapi aktif yang sewaktu-waktu dapat mengalami erupsi. Oleh karena itu, pemahaman dan upaya mitigasi bencana erupsi gunung berapi sangat penting dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah kepada masyarakat dan berbagai pihak lainnya. Dan mitigasi bencana tidak hanya dilakukan saat bencana terjadi, namun harus dimulai sejak dia melakukan edukasi, pemantauan, penyusunan tata ruang, dan kesiapsiagaan dari masyarakat. Dengan sistem mitigasi yang efektif, dampak dari bencana alam seperti erupsi gunung berapi dapat diminimalisirkan demi keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Selanjutnya ada lembaga yang terpisah. Yang pertama ada PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, instansi utama pemantauan dan pemetaan gunung api yang ada di Indonesia. Yang kedua ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bersama, menangani kebijakan nasional dan koordinasi lewat lintas sektor. Yang ketiga ada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang bertugas menyusun dan menerapkan rencana penanggulangan di tingkat provinsi atau kabupaten. Terima kasih sudah menonton.